Ada yang menarik di masa pensiun salah seorang aparatur sipil negara di wilayah kerja Kabupaten Kota Waringin Timur. Masa pensiun Lurah Baamang Barat Parliansah dilakukan seremoni secara meriah, itu sekaligus pelepasan jabatannya selaku Lurah Baamang Barat. Terlebih lagi acara seremoni pelepasan jabatan Lurah Baamang Barat yang memasuki masa pensiun itu dihadiri langsung Bupati Kota Waringin Timur Haji Halikinor SHMM pada Senin 1 Agustus 2022. Parliansah merupakan aparatur sipil negara yang sudah 36 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara, sehingga saat menjabat sebagai Lurah Baamang Barat tiba masa purna tugasnya. Acara pelepasan Lurah Baamang Barat dilakukan di halaman kantor Kelurahan Baamang Barat berlangsung sederhana namun meriah. Bagi Bupati Kota Waringin Timur, Haji Halikinor SHMM, mengaku banyak kesan baik selama Parliansah menjadi aparatur sipil negara, terutama dengannya. Parliansah bukan saja teman sejawat dalam bekerja, tetapi lebih dekat dari sahabat bagi Bupati Kota Waringin Timur ini. Halikinor mengatakan, hubungannya dengan Parliansah ini bukan lagi sekedar bupati dan lurah, tapi sahabat, sama-sama tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Makanya sangat sayang jika dirinya tidak hadir dalam pelepasan jabatan Parliansah. Halikinor menceritakan kebersamaannya dengan Parliansah bukan lagi sekedar rekan aparatur, tapi sahabat karib yang telah menjalani susah dan senang bersama-sama. Bahkan kocaknya ia mengaku pernah berebut wanita dengan Parliansah. Oleh karena itu ia secara khusus meluangkan waktu bahkan sampai menunda jadwal penerbangan untuk bertemu menteri demi bisa menghadiri langsung acara pelepasan purna tugas Parliansah. Pada kesempatan itu ia atas nama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan pribadi menyampaikan terima kasih pada Parliansah atas pengabdian selama 36 tahun yang dinilai penuh dedikasi dan loyalitas yang luar biasa bagi masyarakat. Kelurahan Baamang Barat selama kepemimpinannya Parliansah banyak program dilakukan seperti bantuan peralatan seperti tosa, mesin potong rumput, alat pemadam kebakaran dan lain-lain. Ini sejalan dengan program Bupati dan Wakil Bupati yaitu Sampit Bersih, Bebas Banjir dan Terang. Ya, jadi hari ini kita secara resmi melepas Saudara Parliansah yang jabatan terakhirnya sebagai Lurah Baamang Barat, Kecamatan Baamang. Karena yang bersangkutan memasuki purna tugas sejak 1 Agustus 2022. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Timur dan juga atas nama pribadi dan keluarga itu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi karena selama beliau mengabdikan diri 30 tahun yang lalu itu sudah menunjukkan dedikasi loyalitas yang luar biasa untuk pengabdian terhadap masyarakat Kabupaten Timur pada umumnya. Dan saya juga berharap beliau karena kondisi pensiun juga masih dalam keadaan sehat walafiat. Ini pengabdian tidak hanya sebagai ASN, tapi banyak di setiap bidang-bidang lainnya, baik di bidang kemasyarakatan dan tidak menutup kemungkinan seperti Saudara Parliansah karena pengalaman sebagai lurah itu bisa juga nanti bisa terjun ke politik. Kita doakan lah, yang penting sehat dulu, melihat perkembangan bisa saja terjun ke politik. Nah tadi juga saya terima kasih sekali karena selama periode kepemimpinan beliau banyak sekali memprogramkan di kelurahan ini bantuan-bantuan yaitu berupa tosa, mesin potong rumput dan juga untuk pemadam kebakaran. Ini luar biasa karena memang visi misi Bupati Wakil Bupati pasangan Harati itu adalah kota Sampit yang bersih, bebas banjir dan terang. Jadi didukung oleh semua luar, terutama diwujudkan oleh Kelurahan Baamang Barat. Sekali lagi saya atas nama pribadi menyampaikan terima kasih karena Saudara Parliansah ini bukan baru kenal selama ini tapi memang satu angkatan dengan saya dan ya serantang seruntung istilah orang Banjar itu sudah semua seliur jadi tahu kelebihan kekurangannya. Jadi sekaligus sebagai sesama ASN tetapi juga sebagai teman karib saya. Terkait dengan permintaan beliau di akhir jabatan untuk normalisasi saluran air ini? Sudah saya instruksikan Dinas PU dan Sekda untuk kita usahakan mudah-mudahan
anggaran kita mencukupi untuk dilaksanakan tahun 2023 yang akan datang. Hah? Ya, yang mungkin belum sampai booster. Saat ini kita sedang mengejarkan booster karena COVID kalau daerah Palangkaraya, Katingan, dan Kapuas saya lihat sangat tinggi sekali. Tetapi di kita hanya ada satu yang dirawat, itu pun gejala ringan. Tapi ada isolasi mandiri karena itu reaktif. Nah ini walaupun begitu kita menghimbau masyarakat tetap saja terutama di tempat-tempat tertentu di ruangan tertutup misalnya itu harus pakai masker. Terutama yang misalnya ada gejala pilek, kalau yang tidak ada sakit tidak masalah sebenarnya. Tapi yang utama tolong yang vaksin tahap pertama ke kedua, yang kedua ke booster. Karena terbukti yang sudah booster begitu kena itu hanya beberapa hari saja, seperti ya mungkin kemarin pandemi sudah semacam endemi saja, flu biasa saja. Jadi saya mohon agar masyarakat selagi yang merasa belum sampai booster, karena kita sudah mengencarkan itu di pusat-pusat kesehatan. Dan tolong juga informasikan yang saya sampaikan tadi, tolong masyarakat dan kesadaran sendiri memasang bendera, dan insya Allah nanti Jumat kita akan membagikan secara gratis bendera merah putih di Taman Kota. Saya sendiri yang akan hadir di sana nanti. Ini bentuk perjutan kita kepada pahlawan yang sudah gugur kita. Masih. Ya. Di sisi lain, Kepala Daerah Kota Waringin Timur itu memotivasi Paliansa untuk terus mengabdi kepada negara, karena pengabdian itu bisa dilakukan walaupun sudah tidak menjadi pegawai negeri sipil. Masih banyak bidang dan jalan lainnya untuk mewujudkan itu, contohnya dalam organisasi kemasyarakatan maupun terjun ke dunia politik. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolik Trisubagio, Sampit TV melaporkan.